Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada halqika wa ridha nafsika wa zinata arsika wa mitata kalimatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Sinau Pikun. Masih melanjutkan pembahasan dari yang kemarin, yaitu kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari Kyai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, yaitu tentang pasal ataupun bab tentang talqin mayit setelah mayat tersebut dikuburkan. Nah, ini di pertemuan yang kedua dari bab tersebut. Baik, mulai saja kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah lamun ono pitakonan mangkini. Jadi ini tentang pembahasan masalah ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan talqin mayat setelah dikebumikan atau mayat setelah dikubur. Yang pertama adalah soal mayat iku nalika den wulang utawa den talqin apa to bisa krungu? Mongko jawabe mengkene, iya bisa krungu. Jadi ketika nanti ada pertanyaan terkait dengan talqin mayit, si mayit tersebut apakah bisa mendengarkan ketika diajari kalimat-kalimat talqin tersebut? Nah, itu jawabannya adalah iya, bisa mendengarkan. Mayit tersebut bisa mendengarkan. Kemudian soal yang kedua, dasare bisa krungu apa? Nah, artinya dasarnya apa kok mayit bisa mendengarkan? Artinya terkait dengan dalil. Jawabnya, dasare yaiku hadis kang den critakake dening Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, yaiku ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u khafqa qar'i ni'alihim. Al-hadis. Jadi dasar hukumnya ataupun dalilnya sesuai dengan hadis tersebut, yang artinya sak temene kawula mayit nalikane wis den selehaken den pendem ing dalem kubure lan padha sumingkir wong-wong kang padha ngiring, mayit iku bisa krungu swara seriak-seriake telumpah-telumpahe wong kang padha ngiring. Artinya sesungguhnya hamba mayit ketika sudah diletakkan dan dikubur di dalam kuburannya,
dan telah pergi orang-orang yang mengiringnya tadi ketika hendak ke kuburan, ketika hendak dimakamkan. Mayat itu bisa mendengarkan suara seriak-seriak, jadi suara alas kaki, sendal ataupun sepatu ataupun apalah yang dipakai untuk pada saat ke acara pemakaman. Ya mudahnya gini, langkah kaki begitu aja. Jadi mayat tersebut bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang-orang yang mengiringinya tadi mengantar pada saat mengantarnya ke kuburan. Nah, kemudian lan dasare maneh yaiku hadis kang den critakaken dening Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala qatli badrin minal musyrikina faqala ya fulan bunu fulan ya fulan bunu fulanin hal wajadtum ma wa'adallahu wa rasuluhu haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Faqala Umaru radhiyallahu an, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ila akhiri. Yo, dasar yang kedua, Kanjeng Nabi jumeneng lan undang-undang marang wong musyrik. Wong-wong musyrik kang den pateni ing dalem sakjroning perang Badar. He fulan bin fulan, he fulan bin fulan, apa ta sira kabeh wis padha nemu janjine Allah lan utusane sarana nyata. Lajeng matur sahabat Umar radhiyallahu anhu, duh Rasulullah, kados pundi panjenengan kok guneme dateng jasad-jasad ingkang sampun pejah utawa boten wonten nyawanipun punapa saged pireng? Kanjeng Nabi ngendika, wong-wong mau luwih krungu apa kang tak ucapake tinimbang sira kabeh. Nuli wong-wong musyrik iku den seret lan den cemplongaken ana ing sumur qalib. Jadi ini dasar hukum yang kedua. Mohon maaf ini suaranya agak terganggu karena sedang flu. Iklan. Jadi artinya begini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berdiri. Kemudian beliau berkata, jadi istilahnya menyapa dengan suara undang-undang gitu, kepada orang-orang musyrik yang telah dibunuh di dalam peperangan, yaitu perang Badar. Kanjeng Nabi ngendika, he fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, apakah kamu sekalian telah bertemu ataupun mendapati janjinya Allah dan Rasulnya secara nyata? Jadi sudah mendapati janjinya Allah dan Rasulnya secara nyata. Artinya mungkin tentang kehidupan di setelah kehidupan dunia ini.
Allah berjanji, Kanjeng Rasul juga berjanji bahwasanya terdapat kehidupan setelah kehidupan di dunia fana ini. Kalau aku sudah menemukan janji Tuhanku secara nyata, kemudian sahabat Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasul, Rasulullah kok bisa berbicara kepada jasad-jasad yang sudah mati, artinya yang sudah tidak ada nyawanya, itu apakah bisa?" Kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah SAW menjawab kepada sahabat Umar yang bertanya tadi. Jawabannya apa? Orang-orang tadi lebih bisa mendengar apa yang kuucapkan daripada kamu sekalian. Artinya daya tangkap secara pendengaran orang mati itu lebih tajam daripada orang-orang yang masih hidup. Kemudian orang-orang musyrik tadi diseret dan dimasukkan ke dalam sumur Qalib. Nah, sumur Qalib ini mungkin bagian dari lubang-lubang di neraka, lubang-lubang neraka di alam barzah. Nah, nanti bisa komen teman-teman yang tahu referensi tentang sumur Qalib, atau nanti kalau ada kesempatan kita carikan referensi, nanti ditambah di dalam deskripsi. Kemudian soal yang ketiga, biasanya kan orang itu cari dalil, maka ini diberi keterangan di dalam kitab ini. Dalilnya apa? Pertanyaannya apa? Dalilnya apa? Soal yang ketiga adalah, apa dawuh-dawuh iku ora bertentangan karo dawuh Allah Ta'ala, innaka la tusmi'ul mauta, lan dawuh Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil quburi, saat temene sira Muhammad iku ora bisa aweh rungu marang wong-wong mati, lan saliramu ora bisa aweh rungu wong-wong kang ana ing dalem kubur. Nah, ini soal yang ketiga. Ini tentunya yang bertanya ini dia agak paham sedikit tentang dalil. Jadi pertanyaannya begini, apakah perintah-perintah tentang mentalkinkan mayat tadi tidak bertentangan dengan perintah Allah, yaitu innaka la tusmi'ul mauta, dan perintah Allah ataupun firman Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kuburi, sesungguhnya engkau Muhammad itu tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang-orang mati, dan bagimu Muhammad tidak bisa memberikan pendengaran orang-orang yang ada di dalam kubur. Nah, jawabnya ora bertentangan. Amarga kang den karepaken al mauta lan man fil kuburi iku dudu wong-wong mati hakiki, ya iku wong-wong mati kang wis den cabut nyawane.
Balik kang den dikarepaken al mauta lan man fil kuburi, yaiku wong-wong kang padha mati atine. Sapa? Yaiku wong-wong kafir kang isih padha urip. Buktine yaiku dawuh teruse innaka la tusmi'ul mauta, yaiku wala tusmi'u summud du'a idza walau mudbirin. An-Naml ayat 80. Jadi jawabannya begini. Jawabannya tidak bertentangan. Karena apa? Karena yang dimaksudkan di dalam ayat di atas tadi tentang al-mauta dan man fil kuburi itu bukan orang-orang mati secara hakiki, yaitu orang-orang yang mati yang sudah dicabut nyawanya. Akan tetapi yang dimaksudkan ayat di atas tadi, kata al-mauta dan man fil kuburi, itu adalah orang-orang yang mati secara hatinya atau kolbunya. Siapakah orang-orang yang mati secara hati ataupun kolbunya? Yaitu orang-orang kafir yang masih hidup di alam dunia, yang nyawanya belum dicabut. Buktinya selanjutnya yaitu ayat terusannya, innaka la tusmi'ul mauta, yaitu wala tusmi'u summat du'a idza walau mudbirin. Lan dawuh teruse wa ma anta bimusmi'in man fil kuburi, yaiku in anta illa nadhirun. Fatir ayat 22. Mengkono iku miturut pendapate lam tafsirane ulama-ulama ahli tafasir. Setengah saking yaiku Imam Ibnu Abbas kang wis den ndongaaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid dini wa alimhu ta'wilu. Mula tumrape para sedulurku Islam ahli sunnah wal jamaah, aja wani-wani tafsiri Al-Quran kelawan nganut pendapate dhewe kang ora cocok karo tafsirane ulama-ulama ahli tafsir, merga kuwatire klebu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaiku man fassaral qur'ana bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Rawi Imam Tirmizi, Imam Nasai, sapa wonge nafsiri Quran kelawan nganut pendapate dhewe mongko becik sediana awak itu mlebu neraka, wallahu alam. Jadi melanjutkan dari jawaban yang tadi dan perintah terusannya, maksudnya firman Allah berikutnya, wa ma anta bimusmi'in man fil kuburi, yaitu in anta ila nadhirun. Al-Fatir ayat 22. Seperti itu sesuai dengan pendapatnya dan tafsirannya ulama-ulama ahli tafsir. Nah, sebagian dari ulama-ulama ahli tafsir tersebut adalah Imam Ibnu Abbas yang sudah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan doa. Doanya apa? Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Makanya
kepada saudara-saudaraku kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, janganlah berani-berani menafsirkan Al-Quran dengan ataupun sesuai dengan pendapat diri dia pribadi yang tidak cocok ataupun tidak sesuai dengan pendapat-pendapatnya para ulama-ulama ahli tafsir. Karena dikhawatirkan apa ketika dia menafsiri Al-Quran sesuai dengan isi kepalanya sendiri, tidak bersandar pada ulama-ulama ahli tafsir atau ulama mufasirin, itu dikhawatirkan orang nanti akan masuk pada kategori orang-orang yang telah dinas oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu man fassaral Qur'ana, barang siapa menafsirkan Al-Quran biro'ihi, sesuai dengan pendapatnya sendiri, fal yatabawa maq'aduhu minan nar, maka sediakanlah tempat duduknya untuk dirinya itu di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Makanya terkait dengan talqin mayit setelah dikubur, hati-hati, itu semua ada dasar hukumnya, ada kaidah-kaidahnya sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu. Begitu, jadi jangan berani-berani menafsirkan. Kita agama itu bersandar saja pada beliau-beliau yang lebih rojih, lebih rosih, lebih segala-galanya. Kita bukan siapa-siapa, kita masih orang awam yang belajar. Begitu teman-teman semua, untuk pertemuan kedua dari pasal ataupun dari misal tentang talqin kepada mayat setelah mayat tersebut dikubur, dari kami cukup sekian. Ada salahnya, ada kurangnya, mohon dimaafkan. Bila ada masukan, silahkan diketik di kolom komentar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.